Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Mandiri Putra Daerah tahun 2022 periode 1 Universitas Lampung, Desa Adimulyo, Kecamatan Waiserdang ingin menyampaikan hasil laporan program kerja kami dalam kuliah kerja nyata yang kami laksanakan di Desa Adimulyo. Desa Adimulyo sendiri terletak di Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, yang mana berbatasan langsung dengan Rejo Mulyo, Labuan Batin, Margo Bakti, dan Gedung Sri Mulyani. Desa Adimulyo sendiri memiliki alun-alun yang cukup luas yang digunakan sebagai tempat rekreasi, edukasi bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar daerah Adimulyo. Dikarenakan alun-alunnya nyaman dan memiliki tempat yang bersih serta lokasinya yang strategis, sehingga banyak orang dari luar daerah Adimulyo yang mengunjungi alun-alun tersebut. Desa Adimulyo sendiri dipimpin oleh Bapak Karyanto dan dibantu oleh staf-staf yang ada di pemerintahan desa. Desa Adimulyo terdiri dari 5 RW dan 17 RT. Nah, selain itu, mayoritas penduduk di Desa Adimulyo berprofesi sebagai petani. Pengenalan anggota KKN di Desa Adimulyo. Ahmad Muflihun, Ilmu Hukum 19 sebagai Koordinator Desa. Putu Yogi Santi, Agribisnis 19 sebagai Sekretaris. Ella Wigustina, Teknik Pertanian 19 sebagai Bendahara. Kofifah Nur Indah Safitri, Agroteknologi 18 anggota. Anissa, Kehutanan 19 anggota. Rizky Hardian Saputra, Ilmu Hukum 19 anggota. Afon Norisa, Ilmu Pemerintahan 19 anggota. Farhan Fatur Rahman, Ilmu Kelautan 19 anggota. Adapun program kerja yang kami laksanakan adalah sebagai program pertama adalah Gemis Gerakan Muda-Muda Inspiratif. Dalam program Gemis Gerakan Muda-Muda Inspiratif adalah salah satu program yang kami susun untuk membantu masyarakat di Desa Adimulyo, seperti memberikan bimbingan mengaji kepada anak-anak TPA di Musola RK3 di Desa Adimulyo yang kami laksanakan setiap hari Senin dan Kamis sore. Dalam program Gemis, selain kami memberikan bimbingan mengaji di TPA, kami juga memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam belajar, yang mana tujuan dari Gemis ini adalah membantu masyarakat di Desa Adimulyo dalam bidang edukasi. Selain memberikan bimbingan belajar, kita juga melatih kreativitas anak-anak untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar, yang mana barang tersebut adalah barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat. Di luar ekspektasi kami, ternyata minat antusias anak-anak untuk belajar di Desa Adimulyo cukup tinggi. Selanjutnya adalah program kerja lanjutan dari Gemis, yaitu sosialisasi mencuci tangan yang kami peruntukkan untuk anak-anak TK. Kegiatan mencuci tangan atau sosialisasi cara mencuci tangan di TK yang berada di Desa Adimulyo ini kami lakukan untuk membantu anak-anak TK bagaimana cara mencuci tangan yang baik sejak dini. Kegiatan sosialisasi ini juga untuk menambah ilmu kenapa kita harus mencuci tangan dan apa dampak bila kita tidak mencuci tangan dengan rajin. Ternyata antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan cukup baik. Banyak anak-anak yang antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi anak-anak dapat mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang mana tujuan dari sosialisasi mencuci tangan untuk anak-anak TK ini adalah menumbuhkan generasi yang kuat dan sehat. Program Gemis sendiri adalah program yang kami laksanakan pada bidang edukasi dan kesehatan. Pada program kerja kali ini, kita melaksanakan senam bersama. Kegiatan ini kami bekerja sama dengan staf puskesmas untuk melaksanakan senam bersama. Senam ini khusus untuk para lansia yang kami laksanakan setiap hari Jumat pagi. Sebelum senam dimulai, para peserta senam akan dicek tensi darah dan berat badan peserta. Jika ada yang sakit dari pihak puskesmas akan menyarankan untuk langsung berobat. Kegiatan senam ini kami lakukan di Puskesmas Desa Adimulyo.
Dalam program kerja kami yaitu GEMIS, Gerakan Muda Muda Inspiratif, kami memiliki beberapa kegiatan, yaitu berbagi masker kepada masyarakat yang berada di Desa Adimulyo. Kegiatan kerja ini kami lakukan guna untuk mencegah penularan COVID. Dilihat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar pada saat masa pandemi seperti ini. Kegiatan kerja ini kami lakukan di alun-alun Desa Adimulyo karena tempat tersebut adalah salah satu tempat wisata yang banyak berdatangan orang untuk berkerumun di tempat tersebut. Dalam salah satu program GEMIS kita adalah gotong royong, yang mana membantu aparatur desa untuk membersihkan salah satu tempat yang ada di desa tersebut agar terlihat indah dan nyaman. Program kerja selanjutnya adalah kreasi milenial. Dalam program kerja kreasi milenial, kami melakukan pembuatan hand sanitizer dari bahan alami, yang mana dapat ditemukan di sekitar lokasi KKN. Setelah membuat hand sanitizer, kami bagikan kepada masyarakat yang berada di Desa Hadimulyo, khususnya di alun-alun Desa Hadimulyo. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan pestisida nabati, yang mana bahan yang digunakan adalah daun pepaya, bawang putih, dan deterjen dicampur lalu didiamkan semalaman. Dalam proses ini adalah pencampuran daun pepaya, bawang, dan deterjen yang dimasukkan menjadi satu di dalam baskom lalu ditambahkan air. Tetapi sebelumnya daun pepaya dan bawang putih harus ditumbuk atau dicincang terlebih dahulu agar mengeluarkan sari-sari sehingga dapat digunakan untuk pestisida nabati. Lalu setelah itu ditambahkan deterjen atau sunlight agar baunya tidak begitu menyengat. Lalu campurkan air, lalu aduk-aduk hingga merata. Setelah itu diamkan selama 1 hari 1 malam agar menjadi fermentasi. Lalu kegiatan selanjutnya adalah vertimenaponik atau biasa disebut dengan budidamber, budidaya ikan dalam ember. Sistem ini memadukan antara budidaya ikan dengan budidaya sayuran dalam waktu dan tempat yang sama. Dalam vertimenaponik atau budidamber, kita menggunakan sistem panen dan tebar, yang mana kita dapat memanen tanaman dan ikan secara bersamaan. Program selanjutnya adalah Desa Sadar Hukum. Dalam program kerja Desa Sadar Hukum, kami mengadakan kegiatan edukasi hukum, yang mana adalah pembagian pamflet dengan tema bantuan hukum gratis, bahaya narkoba, kekerasan seksual, dan pinjaman online ilegal. Yang mana tujuan dari pembagian pamflet ini adalah memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Lalu kegiatan berikutnya adalah perlindungan perempuan dan anak dan deklarasi desa anti kekerasan seksual. Tujuan pengadaan sosialisasi ini adalah mengingat banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak khususnya di desa, namun masih banyak warga di desa yang kurang mengerti tentang hukum dan sadar hukum tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kegiatan selanjutnya adalah pengembalian dan temu pamit. Ini adalah rangkaian terakhir dalam kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Lampung periode 1 tahun 2022 yang dilaksanakan di Kecamatan Waiserdang, khususnya di Desa Hadimulyo. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Dr. Rizal Perdana, SPD MPD, kepada Bapak Camat Kecamatan Waiserdang, Dr. Andes Firuzi, dan Bapak Kepala Desa Hadimulyo, Bapak Karyanto. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparatur Desa Hadimulyo yang telah membantu kami dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Hadimulyo. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.